Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Nah, oke, sekalian sapa-sapa Pak Johan. Itu udah bagus itu. Pak Fran, Pak Roni, Pak Mika. Ya Pak. Ya. Pak Freddy. Siapa lagi itu? Ya, salam kompak. Oke. Ya. Oke, siapa yang masih belum nih? Silakan. Pak Frans yang belum, Pak Frans. Oh ya, Pak Fran cuma tampil foto ini. Selamat malam semuanya. Malam Pak Frans. Ya. Malam Pak Michael, Pak Hadi, Pak Tantra, Pak Johan, Pak Freddy. Ya. Malam. Oke, malam hari ini udah semua ya. Malam hari ini kita akan 1 jam ke depan kita akan coba sharing firman Tuhan. Nanti kita akan dibantu oleh Pak Roni, ya. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya, mempersiapkan pertanyaan dari pokok bahasan kita, silakan saudara ya. Malam hari ini sesuai dengan kesepakatan kita mau bahas yang terambil dari Roma ya. Roma 12 ya, ayat 1 dan 2 ya. Dan 2 ya. Dan 2 ya. Apa kita baca dulu ya, saudara? Boleh dibaca dulu supaya tahu yang dibahas. Ya. Saudara, Keluarin nggak bisa ya Pak? Di layar dikeluarin. Pak Fran ditampilkan bisa enggak Pak Fran? Oh iya Pak Fran. Bisa Pak Fran. Terima kasih Pak Fran. Ini ya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Ya. 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 Oke. Kita sudah dibacakan. Persembahan yang benar ya, saudara. Di sini katakan bahwa kita harus Oke. Ya. Ya udah ini. Stop. Di sini di ayat 12 dikatakan bahwa karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayat ini menasihatkan kita agar kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Betul ya saudara ya? Nah, betul. Saya mau tanya saudara, ya, sharing aja nih saudara ya.
untuk apa sih sebenarnya Tuhan menyuruh kita tuh suruh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup gitu loh. Apakah untuk keselamatan ya, atau ada maksud lain di balik itu? Sebab kita sharing ya saudara ya. Sebab kan ada satu pengajaran dalam firman itu dikatakan bahwa keselamatan itu kan bukan dari hasil usaha kita, tetapi dari hasil pemberian arah atau anugerah. Nah, kalau begitu untuk apa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, supaya kita mendapatkan berkenan kepada Allah. Seperti itu gitu loh saudara. Itu kira-kira menurut teman-teman apa ya? Apakah ini maksudnya apa gitu loh? Maksudnya kenapa kita dinasihati untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan itu? Tujuannya untuk apa gitu loh? Nah, boleh teman-teman boleh buka mic-nya yang nanti Pak Roni belakangan aja Pak. Saya ya. Belakangan aja ya. Ya belakangan aja. Nanti Pak Roni akan melengkapi saja ya. Iya. Mungkin ini kita sharing aja, kita sharing ya saudara. Namanya sharing itu ya argumentasi, ya kita nggak boleh marah ya. Kita dengan apa istilahnya santai saja ya saudara ya. Ya namanya kan berargumen ya Pak ya. Diskusi lah, diskusi untuk mencari titik kebenaran firman Tuhan ya. Silakan mungkin yang mau menanggapi maksud daripada itu apa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Saya mulai dari kayaknya Pak Michael nih, semangat nih. Iya, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau menurut saya sharing, Tuhan kita sebut Bapak kita adalah Allah yang hidup, Pak. Artinya Allah untuk orang-orang yang hidup dan tidak berlaku untuk orang mati. Makanya menurut pendapat saya bahwa Allah meminta kita tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan bukan hanya hidup, dikatakan selanjutnya yang kudus berkenan. Itulah kalau kita ini mau beribadah kepada Elohim adalah merupakan persembahan yang sejati artinya kekal. Demikianlah Pak Hadi. Oke ya. Jadi tujuannya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup tuh bagi Pak Michael tuh apa gitu loh Pak? Dan kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Oke. Ya, kita kalau menurut saya kenapa harus mempersembahkan tubuh kita? Karena Tuhan yang menjadikan kita ini dari tanah liat menjadi makhluk Tuhan yang sempurna karena diciptakan oleh tangannya sendiri, bahkan diembuskan oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan minta kita mempersembahkan tubuh ini, Pak, sebagai persembahan yang hidup. Tidak berlaku untuk makhluk lain. Oke, itu jawaban daripada Pak Mikael ya. Baik, teman-teman ada yang mau menjawab? Pak Tantra, Pak. Iya, kalau pendapat saya, karena kita kan di Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena Allah mau tubuh kita menjadi baitnya Allah. Allah mau menetap di
tubuh kita. Allah mau tinggal di tubuh kita, makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang saya dapat lagi di Kejadian 1:26. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, menjadikan manusia serupa dan segambar kita. Ya, itu aja, Pak. Oke, ya. Pak Freddy mau menjawab? Oke, maaf, baru ikut nimbrung. Gini, kalau menurut saya gini, ya, kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu maksudnya gini, kita mempersembahkan hidup kita untuk mati dan bangkit bersama Kristus gitu. Ya, jadi artinya kita mengalami untuk kita layak gitu, untuk pelayanan, untuk hidup kudus ya. Jadi kita harus mati dulu, mempersembahkan hidup kita mati. Saya kayaknya nggak pakai inilah ya, internetnya jelek ya. Iya, jadi boleh. kita harus ini mempersembahkan hidup kita. Kita dibaptis, lahir baru istilahnya. Ya, kita lahir baru untuk kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Gitu. Itu lahir baru maksudnya. Gitu kayaknya kurang lebih. Oke, itu dari Pak Freddy ya. Pak Johan. Ya, keselamatan yang kita terima kan hanya lewat anugerah. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, selanjutnya kita harus mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakannya seperti apa? Ya, kalau kita menurut ayat Roma 12 ayat 1, ya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan kudus di hadapan Allah. Ya, melalui ini ya kita harus melalui usaha untuk mengejar keselamatan yang sudah kita dikasih secara gratis. Ya, itu yang saya. Nah, kalau pertanyaan kembali, kalau misalnya kita mempersembahkan tubuh kita, tujuannya apakah supaya hidup kita menjadi lebih baik? Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, otomatis bukan hanya karakter, semuanya dalam diri kita dirubah Tuhan, sesuai dengan Tuhan. Berarti kalau kita mempersembahkan tubuh kita setiap hari supaya menjadi kudus yang berkenan kepada Allah, agar hidup kita itu semakin lebih baik ya. Iya, lebih baik dong di hadapan Tuhan. Lebih gitu. Dekat dengan Tuhan. Lebih dekat atau lebih baik di hadapan Tuhan. Baru-baru ini ada teman-teman, baru-baru ini ada satu artikel, saya nggak tahu ini hoax apa enggak ya. Ini Paulus Fransiskus berkata, ya, dia bilang tidak perlu percaya pada Tuhan untuk menjadi orang baik gitu loh. Jadi untuk menjadi orang baik itu nggak perlu percaya sama Tuhan, katanya di sini katakan. Ya, saya bacakan ya apa yang dia ngomong ya. Ntar coba kita sedikit bahas. Katakan, tidak perlu percaya pada Tuhan untuk menjadi orang baik atau bermoral. Tuhan sebagai sumber moralitas adalah konsep usang. Seorang bisa saja spiritual, tapi tidak religius. Pergi ke gereja, menerima komuni dan memberikan kolekte bukanlah syarat moralitas. Alam semesta adalah gereja bagi banyak orang. Dalam sejarah banyak kebaikan diperbuat manusia yang tidak percaya akan Tuhan dan dewa-dewa. Sebaliknya, banyak pula
perbuatan buruk dalam sejarah dilakukan atas nama Tuhan. Jadi mungkin saya bisa sederhanakan ayat ini lagi perkataan ini, bahwa justru banyak anak-anak yang mengatasnamakan dirinya anak-anak Tuhan itu yang banyak melakukan kejahatan, sementara di luar sana ya banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau dewa-dewi, malah dia bisa mempraktekkan saling mengasihi gitu ya, saling mengasihi. Tetapi justru pada sebaliknya di gereja terjadi gontok-gontokan, terjadi saling membenci, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Ya, berarti di sini dia dikatakan tidak perlu percaya kepada Tuhan kalau mau menjadi orang baik. Belajar aja kepada alam gitu loh. Ya. Maksudnya alam inilah yang membuat seseorang itu bisa bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Jadi menurut teman-teman pernyataan ini benar apa tidak itu saudara? Silakan. Ya, kita diskusi santai saja. Cuma nggak ada kopinya nih. Harus ikut ngopi bareng ini. Iya. Kopi bareng. Ngopi bareng yuk. Santai saja, nggak usah tegang, santai saja. Ya, silakan Pak Maika. Ada benarnya, Pak. Oh, ada benarnya. Ini lihat pengalaman ya. Lihat ada pengalaman ya. Ya, lanjut Pak. Silakan. Ya udah, ada benarnya, cuman tidak ada dasar yang. Jadi kita ini hidup kalau baik, hanya baik aja nggak cukup, Pak. Kita hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang baik, banyak orang bisa jadi baik tanpa Tuhan itu. Orang di luar sana, Pak, banyak yang baik. Malah orang Kristen, kalau secara ini, kalau dilihat yang dibilang baik-baik, kalah sama mereka. Tetapi terutama dari Buddha ya. Ya, contoh. Ya, Buddha kan mengasihinya luar biasa, Pak. Jadi di mata Tuhan itu punya namanya anugerah, Pak. Kita bisa tidak terlalu baik, tapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya, nah, mungkin kita bisa diselamatkan. Pasti diselamatkan kalau Tuhan mau kasih kita keselamatan, karena Beliau itu kan juru selamat. Tetapi inti daripada Roma 12 ayat 1 bukan diberitahukan kita hidup baik, tapi berkenan, Pak. Orang di dunia sana, di luar, hanya baik. Tapi caranya dia bisa bersedekah atau pokoknya baik lah. Tapi pertanyaannya, hidup berkenan nggak di hadapan Tuhan? Itu, Pak. Gitu ya, bedanya Pak ya. Jadi kita hidup itu harus mencari berkenan Tuhan, bukan sekedar baik saja ya. Tingkatannya lebih tinggi, Pak. Oh, baik ya. Di atas baik itu berkenan. Jadi orang berkenan udah pasti tentunya baik. Tapi tidak cukup, cuma baik aja. Baik, ya Pak ya. Banyak orang bisa melakukan baik, Pak. Tapi berkenan itu di atasnya baik. Kita ini lebih tinggi, Pak. Kalau kita mau mempelajari ayat ini. Ya kan, Pak? Seperti kalau kita berzina di Taurat atau sebelum Tuhan, Yesus. Berzina berarti melakukan, Pak. Perbuatan itu baru dosa. Tapi kalau kita tidak melakukan, belum dibilang dosa, Pak. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus Kristus kita memberitakan melihat dan menginginkan di dalam hati, itu sudah seperti berbuat, sudah berzina. Jadi kan tingkatannya tinggi, Pak. Tuhan menuntut supaya kita hidupnya begitu, kudus, berkenan, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya,
tadi Pak Michael bilang hidup kita harus berkenan, bukan baik ya. Kalau begitu Pak, banyak tadi dikatakan oleh Paulus itu dikatakan ada benarnya juga kan, karena melihat kenyataan banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak jauh lebih buruk, maksudnya lebih buruk lah ya daripada orang-orang yang tidak beragama gitu, saling gontok-gontokan atau lain sebagainya ya. Kalau begitu mereka yang jelas pasti hidupnya kalau udah gontok-gontokan pasti hidupnya tidak baik dong Pak ya. Nah kalau hidupnya mereka nggak baik, gimana hidupnya bisa berkenan Pak? Kalau hidupnya nggak berkenan, apakah mereka akan mendapatkan kasih karunia? Ya, nah, kita bahas lagi. Menurut Pak Johan bagaimana Pak? Ya udah benar Pak, udah kebuka Pak. Iya. Sudah Kenapa? dibuka. Ya. Ya, bisa dengar nggak Pak? Iya. Ya, bisa jawab Pak. Tadi ngomong apa lupa. Ya, begini. Tadi menurut Pak Michael, ya, bahwa kita jadi anak Tuhan itu bukan hanya sekedar hidup baik saja, tetapi harus hidup berkenan, ya, berkenan kepada Allah gitu. Nah, tadi juga pernyataan Paulus ini katakan bahwa Pak Michael bilang iya ada benarnya juga gitu loh, bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang hidupnya itu lebih buruk daripada orang-orang dunia dalam hal kebaikan gitu, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya orang-orang Kristen itu berbuat baik aja nggak bisa, bagaimana hidupnya bisa berkenan gitu? Nah, menurut Pak Johan bagaimana gitu? Apakah maksudnya kalau dia hidup baik aja nggak bisa, gimana bisa hidup berkenan? Apakah dia tuh akan mendapatkan kasih karunia Tuhan juga? Iya. Ya. Ya kita bagiin dua ya orang Kristen yang lahir baru sama orang Kristen yang nggak lahir baru. Nah, orang Kristen yang lahir baru biasanya hidupnya berkenan, lebih dekat pada Tuhan. Nah, orang Kristen yang sekedar KTP, ya ngakunya Kristen aja, nah barangkali itu yang disebut ya anak Tuhan yang itu, yang satu ini. Sering ribut, sering apa, nah, bisa juga nggak berkenan, meskipun dia orang Kristen, tapi kehidupannya nggak berkenan. KTP aja Pak ya gitu maksudnya. KTP aja, Kristen KTP. Jadi KTP-nya naik ke surga, KTP-nya naik surga, orangnya ketinggalan. Bisa. Iya. Oke, cukup menarik ya. Cukup menarik berarti ada menurut Pak Johan ada dua orang Kristen ini ya. Walaupun mereka hidupnya di gereja, melayani gereja, ya, tapi kalau hidupnya nggak berkenan ya udah jadi KTP-nya aja yang naik ke surga ya. Oke, Pak Chandra gimana Pak? Silakan buka mic-nya. Ya, kalau menurut saya kalau kita mau berkenan sama Tuhan, ya kita harus tinggal di hadiratnya, terus bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang satu lagi ya menyalipkan ego kita dan kedagingan kita. Saya rasa itu Pak. Itu yang bisa membuat hidup kita berkenan ya. Jadi tidak sekedar ber-KTP saja Pak. Ya. Pak Fredri mau ada setia ya. Pak Fredri mau menambahkan Pak? Atau mau menyangga? Kalau menurut saya, dengar nggak suaranya? Dengar Pak Fredri. Dengar. Kalau menurut saya, berbuat baik itu tidak menyelamatkan. Dan kita jadi Kristen karena kita dipilih. Kita umat pilihan gitu. Ya.
Jadi berbuat baik itu saya pernah baca cuma mengurangi dosa kita aja gitu. Saya pernah. Jadi bukan itu bedanya gitu. Jadi kita nih jadi Kristen itu kalau menurut saya kita ini terpilih, orang-orang pilihan bisa menjadi Kristen gitu. Banyak orang mau Kristen nggak bisa, makanya ada Kristen KTP. Ya, makanya ya bersyukurlah kalau hari ini ada di dalam kompak, kita bisa dengar, bisa membedakan, bisa menilai. Itu aja sih. Oke ya, Pak Fran, apa mau sebagai admin grup ini atau mau ikut memberikan sumbangsi suaranya, Pak Fran? Sharing, Pak, sharing, Pak Fran. Mau sharing, Pak Fran? Ya, kalau menurut saya ibadah itu nggak sekedar yang namanya di gereja kebaktian aja sih. Kan banyak orang yang bilang, banyak orang yang beranggapan ibadah itu seperti datang ke gereja hari Minggu atau doa malam. Tapi kalau menurut saya ibadah itu tidak cuman itu aja. Ke setiap hari yang kita lakukan itu juga merupakan ibadah. Makanya kalau di Perjanjian Lama kan kalau korban itu kan selalu makhluk hidup ya yang dipersembahkan. Tapi kalau di Perjanjian Baru sekarang kan yang dipersembahkan itu seluruh hidup kita. Jadi bagaimana kita hidup setiap harinya. Kalau bukan cuman sebagai misalkan untuk hamba Tuhan aja, tapi untuk misalkan untuk yang bisnis juga, bagaimana kita berbisnis itu supaya apa yang kita lakukan kan berkenan kepada Tuhan. Dengan cara-cara yang mungkin beda dengan yang orang luar lakukan, misalkan dengan jujuran atau gimana. Nah, itu kan yang harus kita perhatikan supaya yang kita lakukan itu semua berkenan kepada Tuhan sih. Ya, ya. Ya, seperti itu aja sih, Pak. Ya. Ya. Ya, sangat bagus sekali ya Pak Fran ya. Jadi Pak Fran membukakan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan hanya sekedar di gereja saja ya Pak, benar ya. Berarti itu ibadah itu sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Iya, iya. Artinya begini, artinya bahwa ya di sehari-hari itulah kita bisa mempraktekkan, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup itu dalam lingkungan kehidupan keluarga kita mungkin ya, mungkin keluarga kita, lingkungan kerja kita ya. Saya ada satu ikut kelompok laundry saudara ya. Itu ya isinya sih ada Kristen, ada Buddha kalau nggak salah, ada Muslim ya, terutama pakai jilbab. Ibu-ibu kan kalau laundry kan biasa kan itu ah. Nah di situ satu grup dibangun oleh orang Kristen sih, dia bilang dia merasa dijamah gitu loh, jamah, dan dia bilang dia kesaksian bahwa justru lewat grup itulah bisa saling berbagi ilmu gitu loh, ya. Artinya saling memberkati gitu loh di dalam grup itu gitu. Ini begitu inspiratif gitu loh. Jadi akhirnya yang maaf ya, yang Muslim itu juga merasa, oh ternyata benar ya orang, maksudnya Kristen yang udah lahir baru, udah jamaah, benar-benar mau membagi ilmunya gitu loh. Mereka kan baru-baru gitu kan. Nah artinya gini, artinya ya kita berbuat baik lah. Kita ilmu kita tuh ya yang ada di grup itu kita bagi-bagikan lah supaya mereka juga bisa maju gitu loh, ya kan. Nah itulah yang yang bisa dikatakan sebagai ibadah juga ya Pak ya, betul ya Pak ya, sebagai ibadah juga bahwa kita harus melakukan perbuatan baik di dalam kepada setiap orang ya, setiap orang, setiap waktu, setiap saat. Itulah ibadah yang benar ya.
Jadi percuma juga Pak Michael ya kalau misalnya 1 minggu 6 hari ke gereja tapi masih apa istilahnya sering menyakiti hati istri ya Pak ya, tidak mengasihi istri, tidak mengasihi anak ya. Terus kemudian kalau ketemu orang atau tetangga bawaannya sinis melulu, maunya marah melulu, itu nggak berkenan ya Pak ya di hadapan Tuhan. Lebih baik ya ibadah itu setiap hari, betul ya, setiap hari dalam lingkungan kehidupan kita. Itu yang disebut dengan ibadah yang berkenan ya pada Allah. Kelihatannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Roni gitu. Apakah pendapat dari teman-teman sudah mulai mengarah ke sana ya? Saya tidak memberikan banyak gambaran. Nanti biar kita kasih kesempatan kepada Pak Roni dan teman-teman yang mau bertanya. Nanti pada saat ketika Pak Roni menjelaskan, kalau ada yang masih kurang jelas, boleh siapkan pertanyaan ya. Waktunya mungkin saya serahkan ke Pak Roni, Pak. Bagaimana pandangan, pendapat dari teman-teman, apakah bisa diluruskan, maksudnya bisa diarahkan, disatukan gitu loh Pak, sehingga jadi jawaban yang enak gitu loh Pak, yang tepat gitu Pak. Iya, iya Pak Adi. Oke, kita kembali ke topik ya, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, saya mau menyempurnakan jawaban Pak Johan sama jawaban daripada Pak Fran. Dua jawaban dari dua teman kita ini, Pak Johan dan Pak Fran, itu sudah mengarah ya. Tapi coba saya mau sempurnakan. Yang pertama, tadi kan kita bertanya toh, kenapa kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari jawaban Pak Fran tadi kelihatan ya bahwa ibadah itu sebetulnya bukan cuma di gereja. Makanya selama gereja tidak ada ibadah, keluarga saya ini tidak pernah pusing ya. Kenapa? Karena kita memahami ibadah itu adalah kehidupan sehari-hari. Nah, persembahkan tubuhmu itu adalah artinya total kita punya hidup. Ya, total kita punya hidup. Lewat apa? Lewat kita punya kesaksian hidup. Ya, lewat kita punya kesaksian hidup. Kenapa? Karena khotbah itu ada dua. Satu khotbah lewat verbal, ya, lewat apa mulut kita berkata-kata, ya. Yang satunya khotbah kita yang hidup adalah kesaksian hidupnya kita yang ditontoni, yang dilihat oleh banyak orang. Itulah khotbah yang hidup. Nah, Tuhan kepengen lewat segala kesaksian hidup kita tadi, yang oleh Tuhan sudah diberi anugerah, ya. Pak Johan tadi nyinggung anugerah keselamatan, kita itu meresponi, memberikan tanggapan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Seandainya anugerah ini tidak Engkau berikan, pastilah aku tidak bisa selamat. Nah, karena Tuhan berbelas kasihan sama kita, responnya itu adalah hidup kita, kesaksian kita itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup setiap hari. Lewat kehidupan kita, semua orang bisa melihat, sehingga orang nanti akan melihat bahwa kita ini ternyata memang garam dan terang dunia tadi, yang kudus, yang tidak berdosa dan berkenan. Nah, itulah teman-teman jawabannya tadi, terus kemudian kan berkembang. Yang paling berbahaya dari iman orang Kristen, itu adanya dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, tadi disebutkan sama Pak Hadi, apakah kita masih perlu berbuat baik? Namanya saja kita dapat anugerah kok, kita diselamatkan. Dan kata Alkitab, keselamatan itu bukan upaya kita, tetapi kita diberi cuma-cuma. Nah, ada dengan tulisan Alkitab seperti itu,
berbahayanya itu adalah pembicara itu tidak mengajarkan Alkitab secara komplit. Terus kemudian dia berkhotbah ditekankan pada titik yang salah, menimbulkan kesimpulan itu keliru. Misal, pengkhotbah itu bilang gini, saudara, Anda tidak perlu berbuat macam-macam yang baik dan lain sebagainya. Kita sebagai orang Kristen beruntung, kita sudah diberi anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Sehingga apapun perbuatannya kita sudah diselamatkan. Sedangkan orang di luar sana, walaupun perbuatan mereka baik, percuma, mereka tetap tidak selamat. Nah, ini menyesatkan, ya. Kenapa? Karena pembicara ini tidak mengupas, tidak menerangkan Alkitab secara keseluruhan. Sekarang, saya menginjak ke arah situ dan ngutip ayat yang kedua, ya. Ayat kedua bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang Kristen, saya bagi jadi 3. Yang pertama, perbuatannya jahat. Pak Hadi tadi menyinggung. Kalau perbuatannya jahat, apa mungkin dia bisa dapat anugerah? Wong jahat kok. Tadi Pak Hadi kan ngomong itu, ya. Ini jahat. Yang satu jahat. A jahat. Yang B, dia ini tidak melakukan apa-apa, ya, dia tidak melakukan apa-apa, dia pasif, ya. Orang seringkali cenderung malah ngomong, ya, oh orang ini baik, sebab apa? Dia tidak pernah membuat orang repot, ya, tidak pernah membuat orang jengkel, tetapi dia tidak berbuah apa-apa loh, ya, dia tidak berbuah apa-apa. Yang C, dia berbuat benar dan dia berbuah. Nah, saudara, sudah pasti yang C ini yang pasti diselamatkan. Pertanyaan saya, dengan anugerah itu tadi, apakah A dan B itu juga pasti dapat anugerah kemudian dia diselamatkan, gitu loh ya. Ini kalau kita mau buat topik masih bisa ya. Ya, ada 3. Yang satu jahat, ya, jahat. Ya, pasti tidak berbuah atau buahnya mati jahat, buat kita jengkel, buat orang lain dirugikan, ini jahat. Apakah karena anugerah tadi diberikan, ini bisa selamat? Yang satunya tidak jahat, ya, tapi dia tidak berbuah apapun, ya, tidak membuat orang lain jengkel dan lain sebagainya. Dia berprinsip, saya tidak mau ngerepoti orang dan lain sebagainya, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Nanti kita lihat. Nah, apakah kedua orang ini bisa diselamatkan? Menurut saya, dua-dua tidak diselamatkan, walaupun Kristen. Ya, yang bisa diselamatkan itu adalah yang dia dapat anugerah, kemudian meresponi, menanggapi dengan mengucap terima kasih, dengan melakukan firman Tuhan di dalam dia punya hidup. Contoh, ya, kita bicara tentang Alkitab saja. Pak Fran, silakan ditampilkan Yakobus pasal 2 ayat 14. Ya. Kita lihat dulu Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kita lihat dulu judulnya dulu aja kita sudah bisa menerka. Ya, judulnya bacakan dulu Pak Fran. Judulnya bacaannya di elektronik enggak keluar, di komputer. Oh, enggak keluar. Ya. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus 2:14 nih. 2. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oke, sampai sini aja. Judul bacaannya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, kalau orang itu tidak pernah berbuat, ya otomatis dia tidak akan berbuah. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Banyak orang Kristen salah mengerti. Dikiranya ketika dia ngomong, aku percaya sama Tuhan Yesus, berarti dia beriman. Tidak. Orang beriman di samping mengaku dengan mulut, ya,
percaya dengan hati, dan dia melakukan. Itu iman. Contoh, Abraham tinggalkan negeri nenek moyangmu, menuju ke negeri yang nanti tak tunjukkan. Abraham belum pernah tahu negeri itu seperti apa. Tetapi demi mendengar perintah Tuhan ini tadi, Abraham berangkat sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti ada tindakan nyata, dia meresponi perintah Tuhan. Walaupun dia tidak melihat, itu iman. Inilah yang menjadikan Tuhan itu mengangkat Abraham sebagai sahabatnya. Karena apa? Abraham sangat percaya dengan Tuhan. Sampai-sampai kemapanan di tempat nenek moyangnya, negeri nenek moyangnya ditinggalkan demi menjalankan perintah Tuhan, walaupun negeri yang dijanjikan dia tidak pernah tahu seperti apa nantinya dia ada di sana. Itu iman. Nah, sekarang kita lihat dari judul bacaan tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, ada orang yang bisa ngomong, aku punya iman, tapi tidak pakai perbuatan. Yang satunya justru menunjukkan, aku mau menunjukkan di dalam bacaan ini selanjutnya, aku mau menunjukkan bahwa imanku lewat perbuatan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat, kutip lagi di dalam ayat-ayat yang lainnya. Kalau memang orang diselamatkan, itu tanpa ada buahnya, perbuatannya, pastilah Tuhan Yesus tidak berkata di Yohanes 15 ayat 8. Coba Pak Fran, tampilkan Yohanes pasal 15 ayat ke-8. Ya, dia mengandaikan dirinya sebagai pokok anggur, kita sebagai rantingnya. Dan Tuhan Yesus berkata, ranting, kamu jangan sampai meninggalkan pokok anggur, kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa berbuah. Nah, di sini dikatakan ayat 7 dulu Pak Fran, ayat 7 dulu Pak Fran. Ayat 7 dulu supaya ada sambungannya, ya. 7 terus 8, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Amin. Nah, ketika kita hidup manunggal dengan Tuhan, ya, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, ya. Ranting ini nempel di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka kamu akan berbuah banyak. Dan ayat ke-8 dikatakan, kalau kamu berbuah banyak, Bapakku dimuliakan, kan gitu. Dan kamu disebut sebagai murid-muridku. Berarti buah ini tetap dituntut sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Alkitab juga menulis, Yohanes Pembaptis berkata, awas, kapak sudah ada di akar pohon. Kalau pohon ini tidak berbuah, harus ditebang dan pohon ini dibakar. Artinya, pohon yang tidak berbuah itu pasti tidak akan selamat. Nah, sekarang kita seringkali karena kita merasa kita dapat anugerah, sehingga banyak orang Kristen yang berkesimpulan, walaupun saya tidak berbuat apa-apa, atau saya berlaku jahat sekalipun, saya ini dapat anugerah, sudah pasti saya selamat. Itu yang pertama. Kemudian yang lebih buruk lagi kesimpulan mereka berkata, orang agama di luar Kristen yang baik-baik, super baik, mereka tetap katakan, walaupun mereka baik, keselamatan itu kan diselamatkan karena iman, karena anugerah. Sudah pasti mereka tidak selamat juga. Nah, ini salah ya. Kenapa? Saya tunjukkan ya. Yang pertama, Matius 16 dulu. Ayat 27 coba. Supaya saudara tahu ya, saudara tahu bahwa ternyata perbuatan itu dituntut oleh Tuhan gitu loh. Jangan hanya ngomong, oh kita diselamatkan oleh iman, terus kemudian tidak berbuat. Nanti konyol mati semua itu.
Orang Kristen seperti itu mati semua. Lihat itu nanti. Ya, lihat. Silakan Pak Fran. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, anak manusia siapa? Sudah pasti kita tahu semua adalah Tuhan Yesus, ya. Akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, ya. Saudara perhatikan ya, ini ya. Diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ianya kan huruf besar juga, ya. Ianya huruf besar juga. Ia akan membalas setiap orang apa? Menurut perbuatannya. Nah, berarti perbuatan itu tetap penting, bukan perbuatan tidak penting. Kenapa? Karena lewat perbuatan itu baru bisa diketahui apakah kita orang jahat atau kita orang baik. Nah, di situ Saudara, ya. Sekarang saya tunjukkan ini ya, malaikat-malaikatnya ya. Pak Fran mencolot ke Matius 25 ayat 31 sampai 32, Pak Fran. Kelihatan ya, tadi ada malaikat-malaikat ya, anak manusia datang ya, dalam kemuliaannya dan diiringi semua malaikat-malaikatnya. Lihat, bacaan ini nanti sama. Lihat. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oke, nah dari dua bacaan itu kurang lebih kan punya hubungan, ya, kurang lebih saling mendukung. Berarti perbuatan itu dituntut loh oleh Tuhan Yesus, dan ketika dia nanti datang, karena dia adalah satu-satunya hakim, sang pencipta adalah Yesus Kristus Tuhan, maka semua bangsa, semua manusia dengan warna kulit macam-macam, dengan agama macam-macam itu dikumpulkan jadi satu. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Nah, nanti dibaca, bisa dibuat untuk topik, ya. Terus kemudian ternyata yang dimaksud kambing dan domba, nanti Anda pilih sendiri, ya. Kambing yang seperti apa, domba yang seperti apa. Dan di situ tidak bicara yang dikumpulkan cuma Kristen saja, tidak loh. Semua bangsa, ya. Semua bangsa, ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bahwa perbuatan itu memang dituntut oleh Tuhan. Pak Fran, Anda tampilkan Wahyu pasal 22, ayat 12 dan 13. Lihat aja. Ya. Nanti orang Kristen yang punya pandangan salah itu konyol mati semua. Lihat aja. Konyol mati semua. Kalau dia sampai sekarang itu saya terangkan misi ngengkel. Lihat. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke. Nah, Saudara, dia membalas lewat perbuatannya. Itu di Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Dan ayat ke-13, aku itu adalah Alfa dan Omega. Nah, siapa Alfa dan Omega? Apakah Tuhan Yesus? Tak buktikan lagi. Kita buka Wahyu pasal 1, Pak Fran. Ayat 7 dan 8. Silakan dibaca. Untuk membuktikan Alfa dan Omega itu siapa? Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang yang maha kuasa. Amin. Nah, berarti jelas
Yang dimaksud adalah Alfa dan Omega, yang menghukum, menghakimi orang dengan perbuatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang kasih karunia itu, anugerah itu yang seperti apa toh? Kenapa Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang kedua, dia berkata bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukan hasilnya kita, tapi kita diberi oleh Tuhan. Saudara, tetapi anugerah itu kita terima itu dengan iman, ya, dengan iman, ya. Jangan cuma anugerah saja, tidak ada, dengan iman. Artinya apa? Artinya orang yang menerima anugerah ini tadi, perhatikan jawabannya Pak Johan tadi, adalah orang yang kemudian memberikan respon, memberikan tanggapan. Di dalam hidupnya, dia mengerjakan keselamatannya tadi, ya, mengerjakan keselamatannya tadi dengan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, sehingga dia menjadi orang baik dan benar. Tetapi orang yang menerima anugerah adalah orang yang yakin semua perbuatan baik dan benarku yang aku sudah lakukan itu tidak cukup bisa membuat aku selamat. Jika tanpa aku diberi kasih karunia oleh Tuhan, yaitu belas kasihan. Kenapa kok demikian? Tadi kan disebutkan, kita juga harus menunjukkan hidup kita yang kudus, ya, yang kudus. Saudara, untuk menjadi kudus dan berkenan, itu tidaklah demikian gampang. Masalahnya apa? Masalahnya Anda dan saya, ya, Anda dan saya adalah orang yang punya jabatan rangkap. Apakah setiap jabatan rangkap itu tadi betul-betul kita bisa menjadi orang yang berkenan? Belum tentu. Nanti saya akan tunjukkan ke sana. Tetapi saya tunjukkan kasih karunia itu tadi, saya akan katakan, saya rajin berbuat baik dan benar, tetapi saya mesti yakin apa yang baik dan benar yang saya lakukan setiap hari tidak cukup membuat saya bisa selamat, ya, tanpa kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Sehingga tadi Pak Hadi juga ngomong, ya, loh, orang itu untuk bisa jadi baik tidak perlu kenal Yesus, kan begitu? Iya. Ada orang bisa seperti itu, tidak perlu kenal Yesus. Nah, kalau orang tidak kenal Yesus Kristus Tuhan, dia tidak dapat kasih karunia. Padahal yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Ayatnya di mana? Ayatnya silakan dicatat, Lukas 13. Saya bacakan ayat 23 dan 24. Silakan Pak Fran ditampilkan, dibaca sekali. Lukas 13, 23 dan 24. Lukas 13, 23. Ya. Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Oke, ayat 24 tampilkan terus ya. Perhatikan saudara, teman-teman. Di situ jawab Yesus kepada orang di situ yang tanya, Tuhan, mosok yang selamat cuma sedikit? Kemudian dia menjawab ini, berjuanglah. Kata berjuang di Alkitab saudara boleh digarisbawahi atau di stabilo. Artinya, orang yang berjuang harus menghasilkan buah. Itu lewat perbuatan. Ya, betul ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha, akan berjuang, kan gitu ya, untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah kasih tahu, lu berbuat baik tiap hari, berbuat benar setiap hari, wajib. Kenapa? Karena aku perintahkan berjuanglah. Tetapi
lu nggak bisa masuk. Karena apa? Karena tanpa kasih karuniamu, kamu nggak bisa selamat. Nah, sekarang tak tarik ke jabatan rangkap tadi. Pak Johan, Pak Michael, Pak Hadi, Pak Tantra, Pak Freddy, saya, Pak Fran, lahir pertama, kita sebagai bayi. Berarti kita punya papa mama. Pertanyaannya sederhana, sudah belum sampai hari ini Anda juga sebagai anak yang kepada papa mama. Dengan Anda diberkati, setiap bulan Anda kasih belanja kepada papa mama, supaya mereka hidup layak, hidup happy. Kan gitu. Terus kemudian Anda punya saudara. Nah, saudara berkata apa? Jika engkau tidak mengasihi saudaramu, kamu pendusta. Kan begitu. Apakah Anda dengan saudara sekandung adalah saudara yang betul-betul sangat luar biasa hubungan kasih sayangnya. Ketika dia mengalami kesulitan, Anda mengulurkan bantuan, itu tidak usah bicara tentang hutang piutang. Itu adalah kewajibanku, ini bukan beban buat aku. Masalah kokoku, masalah adikku juga masalahku. Aku ulurkan tangan kepada dia. Atau kita akan ngomong, nggak bisa Pak Roni, kan kita punya keluarga sendiri-sendiri. Kan gitu. Nah, apakah seperti itu? Sudah, setelah kita menikah, ternyata kita dikasih dengan gap yang seperti itu. Kemudian ketika kita menikah, kita ini jadi suami. Betul nggak kita menjadi suami yang betul-betul? Dia adalah pasanganku Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Apakah sudah seperti itu? Nah, terus kemudian kita juga tunjukkan, papa mama mertuaku itu sama dengan orang tuaku sendiri. Terus ngomong sama istrinya, nih, apapun persoalanmu, keluargamu, mula-mula persoalan koko juga. Persoalannya papa mamamu juga persoalanku, karena papa mamamu bukan mertuaku, tapi kedua orang tuaku juga. Nah, ini kompleks sekali, gitu loh. Nah, apakah bisa ke sana? Itulah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hadirnya kita di tengah-tengah keluarga daripada istrinya kita, itu betul-betul luar biasa. Kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka. Nah, kalau ini tidak bisa, saudara, nah kita jadi sadar, ya toh. Walaupun kita bisa melakukan yang baik tadi, kita masih punya cacat celah. Nah, kita jadi sadar, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa ke sana. Kita pasti tidak bisa ke sana. Kenapa? Karena natur kehidupan manusia itu adalah orang yang suka melanggar dosa. Tuhan berfirman kepada Adam, semuanya boleh engkau makan, yang satu jangan. Nah, ternyata semuanya ini kan lebih banyak. Yang satu tetap ingin diketahui oleh Adam dan Hawa, ada apanya, sehingga dia melanggar dosa. Manusia juga demikian, naturnya kita. Demikian Pak Hadi, sementara itu barangkali ada yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni atas penjelasannya yang panjang lebar, cukup jelas. Sebelum kita tutup kompak kita, apakah dari penjelasan Pak Roni tadi ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang merasa kayaknya itu masih kurang pas dengan pola berpikir saya? Nah, mumpung ada Pak Roni yang bisa menjelaskan, boleh teman-teman boleh bertanya itu. Ya. Silakan. Nanti saya kalau nggak mau bertanya, saya nanya nih. Iya, silakan Pak. Sudah cukup jelas Pak Roni, mungkin hanya mau tanya aja. Sebetulnya definisi yang paling tepat Pak Roni, saya mau tanya, dan teman-teman, hidup berkenan itu secara yang tepat itu seperti apa? Hidup berkenan itu Pak adalah orang yang selalu membenci dosa dan melakukan firman Tuhan. Pak Fran, tampilkan Yohanes 14 ayat 15 Pak. Yohanes 14 ayat 15. Kita ini bisa loh Pak untuk menjadi orang yang punya kecenderungan tidak melakukan dosa lagi, bisa sebagai anak-anak Allah.
syaratnya satu, kita seberapa kadar cinta kita kepada dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, ya ini Pak Michael, sebagai cermin kita mengasihi Tuhan, kita itu akan menuruti segala perintahku. Saya sangat mencintai mama saya. Sampai hari ini, saya ini masih punya perasaan, walaupun mama saya itu ada di surga, kayak dia itu ada di sebelah saya terus. Sudah saking dekatnya dengan mama saya. Terkadang saya ini sampai hari ini pun kadang kalau ingat dia, itu saya bisa nangis sendiri. Karena apa? Kebaikan mama itu sungguh luar biasa. Karena kebetulan saya ini anak laki sing paling kecil, nomor 2. Koko saya sudah di surga sama mama saya di sana. Kebetulan waktu saya kecil, itu saya ada banyak sakit. Yang oleh mama saya, kemana saja, itu saya diobat nih. Padahal saya ngelihat mama saya itu bukan orang yang hafal dengan jalan, bukan orang yang punya duit. Tetapi dia selalu berusaha untuk saya. Sehingga kalau kadang saya ini karena harus juga jagain adik saya, ngebekin kehidupannya adik saya, ya. Kadang kan capek juga saya, ya. Kalau saya pada waktu uring-uringan sama adik saya, mama saya ngomong satu kalimat saya sudah tidak bisa ngomong. Dia berkata gini, kalau adikmu tidak minta tolong sama kamu, kira-kira apakah ada orang lain yang iso nulungi adikmu? Nah, itu saya langsung, aduh iya. Nah, sama dengan firman Tuhan ini, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Itu Pak Michael. Ya, terima kasih. Pak Roni bisa diulangi, itu hidup berkenan itu maksudnya apa? Membenci dosa dan? Satu, kita benci dosa. Berarti kita tidak ingin melakukan dosa, Pak. Ya. Terus yang satunya adalah kita ingin melakukan semua perintah Tuhan. Sebagai cermin kita mengasihi. Ayatnya yang tadi. Oke. Ayatnya yang tadi. Oleh karena itu kalau kita mengasihi Tuhan, hati-hati, pengusaha itu biasa, kalau pas dapat duit banyak gitu ya, wah, atau pas dapat rezeki berkelimpahan, itu terkadang itu mudah tergoda loh. Kenapa? Karena dosa yang lama itu seperti alergi, terkadang bisa muncul. Terus teman-teman pada bilang, lu ngapain? Masa orang harus makan nasi rawon terus? Sekali-sekali, kita gini-gini. Nah, itu tadi. Nah, dasarnya punya duit. Ya, orang punya duit. Kehilangan duit dalam jumlah besar, tidak ada masalah. Duitnya masih banyak. Nah, terkadang mikirnya juga gitu. Sekali-kali lah. Gua ini kan sudah jadi laki-laki yang baik. Ya, keluarga tak cukupi, anak-anak tak cukupi, istri tidak pernah tak terlantarkan apa-apa. Masuk gini aja. Nah, itu tadi. Hati-hati, iblis itu suka menyeret kita dengan perkara-perkara yang sepele-sepele. Kita lihat aja, Daud adalah orang yang Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Tapi lihat, laki-laki itu semuanya itu lemah di dalam dosa seksual. Daud kepleset karena apa? Dia ngelihat Bathsheba mandi, kan gitu. Kenapa dia tidak bisa mencontoh Yusuf? Padahal Yusuf itu pada waktu itu kan masih belasan tahun, masih bujang itu. Libido masih sangat tinggi. Nah, tetapi dia ngambil keputusan, dia lari. Ini enggak, Daud dinikmati. Terus kemudian masih ada suara iblis yang berkata, perempuan yang seperti ini, lu belum punya. Wah, apalagi punya power, Pak. Raja. Demikian juga dengan pengusaha, punya power, duitnya banyak, bisa. Hati-hati. Oke. Ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya, saya yang tanya deh, Pak. Mau tanya. Mereka mau nanya lagi? Ditanya. Ya betul. Boleh ya, 2 kali nambah ya, tambuk. Bapak udah 2 porsi loh, Pak. Iya nih, makanya badannya seger. Seger. Jadi Pak Roni juga teman-teman yang dibilang berkenan ini
Jadi adalah sama dengan definisinya mengasihi Tuhan. Tadi di dalam Yohanes 14, mengasihi Tuhan itu menuruti segala perintah-perintahnya. perintahnya. Iya. Perintahnya ini berarti kan ada dua, tuh, Pak. Iya. Iya. Silakan. Mengasihi, banyak orang salah persepsi dengan memberikan di gereja uang dan bla 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 ya. Tapi intinya yang paling penting tadi di dalam firman Tuhan yang Pak Roni jelaskan, mengasihi Tuhan itu nggak usah neko-neko, artinya menuruti semua perintah-perintahnya. Betul ya Pak ya? Ya. Betul Pak. Betul. Terima kasih. Jadi mengasihi Tuhan ini, firman Tuhan ini ada dua jenis yang berbeda Pak. Yang satunya dia memerintahkan kita, yang satunya dia melarang. Jangan berzina, lah melarang Pak. Iya, ya. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan, berarti perintah. Iya. Nah, semua itu kita mau lakukan. Ya. Sudah Pak Michael? Oke. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebelum kita tutup. Jadi masih dalam konteks Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, saya ingin tanya yang ayat 2 ini Pak. Sini dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan ayatnya seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu ya. Berarti kita tidak boleh serupa dengan kehidupan dunia ini yang serba bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Michael, kalau misalnya syarat-syarat itu tentunya banyak yang belum kita bisa lakukan Pak ya. Banyak gitu loh. Sama dalam hal mengasihi banyak sekali. Betul, Pak. Nah, pertanyaannya adalah Pak, ayat 2 ini apakah ini opsi artinya opsi itu harus dilakukan atau wajib atau tidak Pak gitu. Karena pertimbangannya begini, banyak orang bilang bahwa kita ini hidup masih dalam daging gitu loh. Bagaimana kita bisa hidup berkenan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini Pak gitu loh. Ya kan? Iya. Dan apakah pertanyaan pertama, apakah ini opsi atau memang wajib harus benar-benar kita tuh jangan serupa seperti dunia ini? Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya wajib, mampukah? Sebenarnya tadi udah dijelasin sih Pak, udah dijelasin oleh Pak Roni ya. Cuman saya coba tanya sekali lagi supaya lebih jelas lagi, mampukah kita anak Tuhan untuk hidup tidak seperti serupa dengan dunia ini atau hidup berkenan kepada Allah gitu Pak. Nah, itu. Oke. Pak, sebelum saya ke sana, Pak Fran tayangkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 Pak Fran. 1 Yohanes 2 pasal 15, 2 16. Ayat 15 dan 16. Itu tadi kan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Nah, saya mengajak dulu baca ayat ini, tak tunjukkan dunia itu seperti apa sih, kan gitu ya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Sudah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada lagi, sudah. Ya, sudah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, sudah. Ya, oke. Pak Haji, dunia itu isinya adalah keinginan daging, keinginan mata. Ya, jelas ya. Jelas. Padahal petunjuknya di ayat kedua itu bukan opsi Pak, itu kewajiban kita melakukan. Nah, kita harus berubah menjadi lebih baik, berkenan kepada Tuhan, jangan seperti dunia. Yang ironi justru pendeta gereja-gereja besar dalam arti kata jemaatnya banyak Pak,
itu sudah dengan siapa mereka bisa disamakan gitu loh. Kalian itu nyontoh siapa dengan gaya hidup seperti itu? Misal, kalau tidak pakai mobil mewah, pakai kijang apa tidak bisa sih Pak? Kan begitu, ya. Ya, kenapa harus mesti mobil sing miliaran? Ya, terus kemudian. Makanya begini Pak Roni, sebentar Pak. Makanya saya kalau misalnya seandainya Tuhan berikan saya karunia bisa jadi pendeta, dapat persembahan besar, justru saya berpikir, ini contoh ya Pak ya, berpikir daripada uang itu saya pakai, lebih baik uang itu saya berikan buat untuk mendirikan sekolah-sekolahan mereka yang tidak mampu. Harusnya kan itu lebih tepat Pak ya, lebih tepat sasaran. Itu lebih tepat, ya kan? Ditambah satu lagi Pak, sertifikat bukan nama Hadiwinata, itu bagus. Ya, sertifikat begitu. Bukan Anda punya, kenapa? Karena Anda kumpulkan uang ini atas nama Yesus Kristus Tuhan, begitu loh. Ya, betul. Contoh misalkan saya ini wali kota. Terus saya kumpulin ini Pak Hadi, Pak Michael, Pak Johan, Pak Freddy, ya, Pak Tantra saya kumpulkan. Saya mintai sumbangan untuk saya buat gedung serbaguna untuk masyarakat. Datang semen apa-apa, jadi Pak gedungnya. Tapi saya sudah periode kedua, berarti saya tidak bisa jadi wali kota lagi. Nah, gedung ini pakai masyarakat. Wah, semua terberkati lewat gedung sumbangan teman-teman ini tadi. Pertanyaan saya, habis itu saya tidak jadi wali kota, gedungnya itu milik Pemkot atau milik saya? Milik siapa Pak Haji? Ya, milik Pemkot kan, dong. Betul ya? Betul ya? Lihat, orang Kristen ngomong apa? Pemkot ini disebut apa? Orang dunia. Nah, orang dunia aja bisa ngerti kok. Kok pendeta nggak ngerti? Kamu buat gedung, sertifikatnya namanya kamu gitu loh, ya, paham ya? Betul ya Pak ya? Makanya tadi saya tanya ini option atau apa dulu kan? Apa wajib kewajiban gitu, kan? Pak, kewajiban. Anda jangan seperti dunia. Ya, Anda perlu mobil, Tuhan bilang iya, memang zaman sekarang kalau tidak ada mobil sama tidak punya kaki. Tetapi mobil kan tidak harus yang mewah seperti itu, ya. Nah, terus kemudian Anda buka meja makan. Kan tidak perlu toh, satu meja gotio tidak perlu toh. Kan begitu. Kenapa? Karena ini loh jemaatmu masih banyak yang menghadapi meja kosong. Iya. Kita makan rawon sop buntut juga sudah boleh toh, tidak usah sampai gotio toh. Iya. Iya, kenapa harus seperti itu? Hanya untuk meninggikan tarifnya kita. Itu kan bicara orang sombong itu. Terus kemudian di mimbar masih khotbah. Ketika saya di Singapura, saya bermalam di hotel ini yang disebut yang mewah-mewah, kan begitu. Nah, kan nggak etis gitu loh. Ya, sementara jemaat yang mendengarkan belum tentu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, kan begitu. Atau mungkin bisa memberikan itu duit yang sangat kecil. Nah, duitnya orang itu yang kamu pakai untuk diong-diongan ini tadi. Nah, hal-hal seperti ini kamu mesti berubah gitu loh. Ya, jangan seperti dunia ini. Dunia memang soal keinginan daging, ubah batu jadi roti. Keinginan mata, jika engkau menyembah kepadaku dunia ini, tak berikan kepadamu. Kesombongan, jika engkau anak Allah loncat dari atas ke bawah. Nah, ini komplit. Nah, berarti pendeta yang ngikuti pola hidup seperti dunia ini, mereka adalah anak iblis. Sudah pasti. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa kita dicobai iblis dengan 3 perkara yang sama. Ya. Jadi nanti pada akhirnya karena itu waspadai. Ya. Ya, nanti pada akhirnya Matius 7 ayat 22 dan 23 tergenapi ya, Pak ya. 21, Pak. 21 sampai 23. Ya, 21 22. Tuhan itu 21. Ya, 21 tergenapi 23, sampai 2. Kalau kita lihat situasi. Makanya malam hari ini kita belajar ya. Ya, makanya malam hari kita belajar dari Roma 12 ayat 1 dan 2 ini supaya kita jangan sampai terjebak seperti yang kita lihat kenyataan saat ini. Kalau
kalau saat ini kita melihat kan, aduh, maaf ya, pendeta itu gede itu enak banget gitu, ya kan? Duit dari jemaah dikumpulin semua dan sebagainya. Tapi kan ada pandangan bilang, ya itu urusan pendetanya katanya. Yang penting kita lakukan bagian kita, dong. Ya gimana Pak? Pak? Tapi ya hati-hati Pak. Pendeta suka buat kalimat yang kelihatannya logika benar Pak. Padahal itu menyesatkan hanya untuk keuntungan mereka. Mereka berkata, lu nggak usah ngurusi gua kan urusan sama Tuhan sendiri. Yang penting engkau mempersembahkan, kau diberkati, kan begitu dia ngomong. Pak Hadi, nanti Anda baca di Matius 13, yaitu bacaan tentang perumpamaan seorang penabur, ya. Ayat 23 itu bicara tentang buah. Dari benih yang ditabur tidak semuanya berbuah, Pak. Yang jatuh di batu-batu tidak berbuah. Artinya kalau Anda nabur benih apapun, jika tidak di tanah yang benar, Anda tidak berbuah loh. Anda nabur ngasih persembahan kepada katanya kepada Tuhan yang dipakai oleh pendeta yang tidak bertanggung jawab, Anda tidak diberkati loh Pak, jangan salah loh. Yang diberkati adalah, tampilkan Pak Fran, Matius 13 ayat 23. Itu yang jatuh di tanah yang subur. Itu yang baru Anda menerima feedback, yang lainnya tidak loh. Matius 13 ayat 23. Lihat aja. Ya. Matius 13:23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, benih yang ditabur itu bukan duit ya, tetapi firman Tuhan. Penabur adalah Tuhan Yesus Kristus. Berbuah dalam bentuk apa? Dalam bentuk perilaku kehidupan yang berbuah. Dari dulu jahat, jadi baik, jadi benar. Nah, dia mengandaikan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Brengseknya para pendeta zaman sekarang. Kalimat ini dikutip oleh dia sebelum kantong persembahan itu diedarkan. Untuk supaya kantong ini banyak, dia pakai kalimat itu yang konteksnya sebetulnya tidak sama dengan persembahan. Sehingga jemaat berpikir, kalau aku mempersembahkan, aku nanti akan dikembalikan 100 kali. Itu tadi. Tidak boleh, Pak. Ini kan untuk firman Tuhan. Gitu. Dipakai untuk itu. Nah, itu tadi. Tidak baik. Makanya saya mengeluarkan pelajaran tentang persepuluhan yang saya kupas habis-habisan. Saya tunjukkan bahwa Gembala Sidang itu merampok uangnya suku Lewi. Dan di situ di ayat Alkitab saya bisa tunjukkan. Anaknya Musa itu masuk golongan suku Lewi. Kenapa? Karena Musa sama Harun itu koko adik. Lah, siapa yang jadi imam adalah dari Harun dan anak laki-lakinya Harun turun-temurun. Sedangkan anaknya Musa tidak bisa jadi imam, tapi masuk kategori suku Lewi yang adalah penata layanan, pemain musik, kemudian yang menganu alat-alat perjamuan, kudus, dan lain sebagainya itu. Nah, persepuluhan yang terkumpul dari orang Israel yang mengumpulkan bukan dari imam, bukan dari gembala, tetapi dari penata layanan yang jumlah orangnya jauh lebih besar daripada yang bisa jadi imam. Karena imam hanya keturunan laki-laki dari Harun. Nah, akibatnya apa? Setelah dikumpulkan oleh suku Lewi yang penata layanan itu, misalkan 100 miliar gitu ya. Nah, suku Lewi itu setor kepada gembala yang adalah imam, itu 10%, 10 miliar. Nah, sekarang ini pelaksananya kan dibalik. Penata layanan tidak boleh ikut-ikut. Semuanya diambil oleh gembala, dikantongi oleh gembala. Nah, penata layanan kan cuma dibayarin. Nah, akibatnya apa? Ada kesenjangan hidup. Tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, hidup keluarga gembala bermewah-mewah, sedangkan penata layanan, security, tukang ngepel gereja, itu masih di tempat kontraan atau ngontel sepeda motor, kan gitu. Kenapa? Karena haknya dirampok oleh mereka. Ayatnya ada tak tunjukkan di video saya semua. Nah, inilah terjadi perampokan di rumah Tuhan. Sesama hamba Tuhan sudah
saling ini tadi, sudah saling makan bagian yang bukan miliknya dia. Kalau persepuluhan itu harus dibayar loh ya. Oke. Ya. Pak Michael kayak mau nanya lagi nih. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk Pak Roni. Ya. Pak Roni ini mempunyai banyak video-video yang bagus-bagus. Dan mungkin Pak Roni bisa memberitahukan video-videonya bagaimana, karena memang begitu banyak. Nah, kita teman-teman, marilah kita ikut melihat satu demi satu sesuai dengan waktunya, dan keinginan daripada Pak Roni itu hendaklah kita men-sharingkan baik kepada teman-teman, kepada ini, sehingga banyak orang akan mendapatkan apa yang diperlukan dari sharing Pak Roni mengenai ajaran Tuhan. Dan seperti kita lihat, ini Pak Roni bisa mengupas sedemikian baik. Hendaklah kita lihat video-videonya itu dan kita dukung pelayanan Pak Roni. Tanpa ada embel-embel yang lain. Benarkah Pak Roni? Betul Pak. Jadi gini, saran yang pengen lihat video saya karena jumlahnya itu ada ratusan ya yang diedit oleh Pak Fran, silakan masuk ke YouTube, kemudian ketik langsung EV, singkatan evangelis, EV Roni Suwono. Roninya seperti yang ada di layar ini, double N Y, Suwononya SUWONO, bukan SOE ya, bukan OE ya, SUWONE. Nanti langsung keluar video-video saya. Nah, nanti kalau mencarinya sulit, apa itu kadang berseri, bisa tanya Pak Fran, Pak Fran kirimi komplitnya, judulnya ini. Nanti Pak Fran langsung kirim. Itu tadi. Oke, ya. Oke, dari teman-teman yang belum banyak, ya. Iya. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, oke teman-teman, masih ada kesempatan kalau ada yang mau bertanya, Pak Freddy, Pak Tantra. Kalau enggak, kita mau tutup. Pak Freddy, Pak. Ya, kita mau tutup karena sudah jam 9. Oke, kalau gitu kita mau tutup aja ya, Pak. Ini sudah lewat waktu ya. Kan masih ada kesempatan untuk Kamis berikutnya, ya kan? Santai aja supaya pada penasaran.